Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya terkait masalah seputar peternakan untuk mengantisipasi atau cara beternak yang lebih efektif dan efisien. Yang pastinya semua peternak pasti akan pengen banget yang namanya punya penghasilan di lebih lah gitu. Cuman masalahnya ada beberapa faktor yang mungkin atau cara berternak peternak satu dan peternak lain mungkin beda-beda. Ini salah satu faktor yang mungkin beberapa alasan yang mungkin bisa mengakibatkan beternak itu tidak bisa efektif atau efisien, atau bisa dikatakan kok bisa stagnan gitu, tidak ada hasil, atau ada hasil mungkin tidak bisa maksimal gitu. Di konten video kali ini saya akan sedikit berbicara salah satu faktor atau faktor utama yang bisa mengakibatkan beternak tidak lebih efektif atau tidak bisa produktif dengan maksimal untuk beternak ke depannya gitu. Kalau seandainya misalkan rekan-rekan beternak hanya sebatas, mohon maaf, untuk kapasitas kecil tidak masalah. Soalnya kenapa? Kita berbicara faktor atau kita berbicara fokus untuk beternak dulu gitu. Jadi kalau misalkan ternaknya hanya sebatas dibuat sampingan, mungkin tidak ngefek dengan konten ini. Tapi kalau seandainya misalkan rekan-rekan atau peternak pengennya itu kapasitas sudah di atas rata-rata, atau kita pengen khusus, mungkin ini salah satu faktor yang bisa mengakibatkan terhambatnya atau tidak bisa produktif secara maksimal untuk lebih beternak lebih baik atau lebih nyaman lah. Salah satu faktornya itu adalah kita harus mempunyai bank pakan ya. Bank pakan. Kenapa saya berbicara untuk bank pakan? Saya pribadi ada di salah satu lahan saya pribadi yang selama ini tidak bisa saya produktifkan terkait masalah waktu ya. Jadi ini sudah terbengkalai banget. Dan kesempatan video kali ini dan pas banget ya, sekarang saya pribadi ini kebetulan membersihkan sekaligus mempersiapkan untuk bank pakan kedepannya. Soalnya untuk kapasitas kedepannya insya Allah, siapa tahu Allah izinkan, saya rencananya mau buat tambah lagi untuk populasinya. Jadi salah satu faktor yang selama ini bisa disimpulkan peternak lainnya itu adalah 80% kendala yang terjadi atau bisa penghambat penghasilan minim itu adalah bank pakan. Gitu. Di konten kali ini saya akan membahas itu gitu. Jadi mungkin rekan-rekan bertanya, kenapa sih harus mempunyai bank pakan? Kita kalau seandainya misalkan rekan-rekan tidak mempunyai bank pakan, populasinya sudah di atas rata-rata minimal 30 ke atas, itu paling tidak sampean tuh harus mengeluarkan biaya, hitung-hitungan gitu. Untuk kebetulan saya pribadi jalannya masih di breeding ya. Betul, kalau breeding itu untuk tingkat penghasilannya itu investasi jangka panjang gitu. Cuman saya pribadi tidak ada target lah, hanya sebatas mengembangbiakan gitu saja. Cuman dengan catatan kalau misalkan rekan-rekan itu mau juga pengennya kayak gitu, saya sarankan kalau seandainya misalkan ada mau larinya ke hewan, itu jangan dibuat tujuan utama. Jadilah kalau seandainya misalkan lahan itu, soalnya gini, kalau lahan itu dibuat tujuan utama kita nanam rumput, hitung-hitungannya kan investasinya jangka panjang gitu. Jadi harus ada kayak semacam tani, ini hanya sebatas buat sampingan saja kalau bisa gitu. Jadi lahan itu dibuat macam-macam lah gitu. Ada sengon,
sengon juga buat 5 tahunan juga sudah panen, terus bisa tanami pisang gitu. Soalnya ini khusus odot ya. Odot itu kalau misalkan tanpa sinar matahari langsung, dia tuh prosesnya masih bagus gitu. Awalnya ini sengon dulu, tapi odotnya masih produktif lah gitu. Cuman semenjak sengonnya dipanen, semenjak itu lu mungkin sekitaran 3-4 bulanan ya terbengkalai kayak gini, jadi odotnya sampai mati semua gitu. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tanam ulang lagi gitu. Cuman rencananya itu bukan odot saja gitu. Bukan odot saja. Ini tetap tujuan utama saya itu tetap sengon, terus bawahannya itu rencananya odot gitu. Soalnya kenapa, kalau odot semua nanti penghasilan untuk tahunannya tidak ada, kosong. Kalau bisa lebih-lebih, kalau bisa ditanami singkong, terus bisa ditanami pisang, pohon pisang. Soalnya kita kan bisa dapat double, ganda nanti gitu. Penghasilannya udah dapat ganda dari kita tanam sengon untuk jangka 5 tahunnya, terus untuk bawaannya kita tanami odot gitu. Jadi mungkin bisa meringankan lah untuk biaya pakan yang mungkin selama ini akan jadi salah satu faktor yang bisa mengakibatkan salah satu peternak itu kewalahan terkait masalah pakan. Kita koreksi dilihat aja wis. Kalau misalkan selama ini kalau sudah larinya ke breeding lah ya, tapi kalau larinya fattening mungkin setutnya pakai konsentrat gitu. Tapi kalau saya pribadi untuk fattening masih bukannya tidak tertarik sih, pengen sih. Soalnya fattening itu kan singkat, terus kita tidak ribet gitu. Cuman dengan catatan kita harus betul-betul fokus, kita betul-betul menjamin dan menjaga kesehatan sekaligus konsumsinya ternak itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus mengkocek lebih dalam lagi gitu. Kecuali nantinya kalau sudah pakan kita siap gitu, kita sudah enteng gitu, ndak bingung-bingung kita mau beli terus mau ndak. Kita tetap fokus samain dulu, siapkan pakan dulu. Jadi misalkan rekan-rekan ada niatan buat nambah populasi, saya sarankan buat pakannya itu siapkan dulu gitu. Jadi mungkin video kali ini siapa tahu bisa bermanfaat. Jadi salah satu faktor untuk kendala peternakan itu mangkrak atau tidak bisa produktif, itu salah satunya pakan. Kalau misalkan rekan-rekan pakannya enak, sudah siap semua, berapapun nominal populasinya, saya yakin tidak akan pernah kesulitan untuk terus menambah gitu. Jadi kalau mau menambah populasi terus pakannya sampean sudah tidak siap gitu, sampean mau tidak mau pasti akan kebingungan, dan pasti tidak mau sampean harus ujung-ujungnya beli gitu. Nah, itu yang membuat peternak dilema gitu untuk menambah populasi. Dengan catatan kalau seandainya misalkan rekan-rekan sudah pakannya siap, sampean mau nambah populasi berapapun ready, sudah siap gitu. Jadi kapasitas odot sekian hektar bisa mencukupi sekian ekor domba populasi gitu. Jadi pertanian dan peternakan itu satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan gitu. Jadi limbah dari harapannya gitu kan, limbah kan sebenarnya dari limbah pertanian kita alokasikan ke peternakan ternak kita, dan sebenarnya limbah peternakan bisa kita alokasikan buat pertanian gitu. Mungkin konten itu sedikit itu yang bisa saya jelaskan terkait masalah faktor yang mungkin bisa mengakibatkan peternak itu tidak bisa produktif secara maksimal gitu. Oke, sekian dulu pembahasan berbagi pengalaman kali ini. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya.
harapan saya pribadi, kalau seandainya misalkan ada bahasa saya yang kurang jelas atau mungkin kurang pas buat teman-teman, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Soalnya saya pribadi ini autodidak. Yang saya maparkan itu terkait masalah pengalaman saya, dan saya sharing ke teman-teman yang lebih senior daripada saya pribadi gitu. Harapannya jadilah pemuda yang produktif, yang bisa mengandalkan diri sendiri, tidak bisa mengandalkan orang lain. Banggalah dengan kakimu sendiri gitu. Dan jangan bangga dengan kaki orang lain. Oke, next video, semoga video ini bermanfaat. Salam peternak muda Indonesia. Bye.